Nadiem, Pak Ahmad Taufik dan rekan sekalian. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi pandangan, berbagi visi terkait dengan apa yang menjadi gagasan untuk Indonesia ke depan. Kami menyadari ini sangat penting bagi kita semua untuk tahu apa-apa saja yang ada di dalam pikiran, gagasan untuk ke depan. Dan ini penting sekali. Kami lihat ada dua. Satu adalah apa yang dipikirkan, apa yang digagas, apa narasinya, apa yang mau dilakukan. Yang kedua, yang tidak kalah penting sesungguhnya, apa yang sudah dikerjakan dan apa yang menjadi rekam jejak. Karena the best predictor of future behavior is the past behavior. Prediktor terbaik atas apa yang akan dikerjakan justru yang sudah dikerjakan. Jadi kami nanti sebagian ini adalah yang memang ke depan, tapi juga sebagian nanti merujuk atas apa yang sudah dikerjakan di Jakarta khususnya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini memulai dengan menggambarkan perjalanan kita sebagai bangsa. Dalam kami melihat 5 tahun ini, 5 tahun itu adalah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan kalibrasi atas perjalanan panjang. Kita merdeka untuk meraih tujuan bernegara. Tiap 5 tahun kita jeda sebentar, menengok ke belakang, menengok ke depan, memastikan arahnya tepat. Karena itu saya sampaikan arah ini menjadi penting. Apa yang sesungguhnya menjadi fase-fase perjalanan kita? Belum keluar ya? Oh udah. Oh oke, siap. Jadi kita mulai dengan gagasan satu bangsa tahun 28, kemudian tahun 45 kita berhasil menjadi satu negara, kemudian tahun 50 kita menjadi satu negara kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang NKRI, itu milestone-nya tahun 50, bukan tahun 45. Karena sebelumnya federasi. Lalu tahun 57 deklarasi Juanda yang menjadikan kita menjadi satu tanah dan air. Sebelumnya hanya satu tanah, tapi tidak satu tanah air. Tapi baru diakui dunia tahun 82 lewat UN Clause, United Nations Convention of the Law of the Sea. Dan sekarang kami melihat ke depan, apa yang harus kita harus memastikan bahwa kita sampai kepada satu, istilah kami, satu kemakmuran. Jadi visi Indonesia 2045 itu bukan semata-mata tentang berapa GDP per kapita kita, tetapi satu kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira visi ke depannya begitu. Nah, dalam menjalankan itu, sekalian, mengapa ini penting? Karena kalau kita bicara kenyataan, sekalian, tanpa kita membereskan satu kemakmuran, ketimpangan yang ada ini akan problematik. Ini kenyataan yang sekarang kita hadapi hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil dalam menyelesaikan pengangguran, tapi juga ketimpangan yang ada, ketimpangan yang ada ini menjadi PR yang sesungguhnya. Balkanisasi yang terjadi tahun 90-an itu diawali bukan dengan political problem, tapi justru diawali dengan economic disparity yang ekstrim. Kawasan, kalau lihat pendapatan per kapita waktu itu, Slovenia itu 175% dari rata-rata per kapita, sementara Kosovo itu hanya 50% dari rata-rata per kapita. Begitu juga dengan unemployment. Employment opportunity di Kosovo berbeda dengan di Slovenia, berbeda dengan di Montenegro, berbeda dengan di Makedonia. Disparitas yang terjadi di sana itu jarang didiskusikan. Yang dibicarakan adalah perbedaan etniknya, perbedaan sukunya, bahasanya. Tapi kenyataan bahwa disparitas itu terjadi di Balkan selama beberapa dekade overlook. Sekarang pertanyaan bagi kita, mau kita membiarkan disparitas ekonomi ini terus menerus sehingga nanti satu saat akan ditumpangi dengan isu non-ekonomi, dan itu yang menarik perhatian. Karena itu menurut kami membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgen yang harus diselesaikan hari ini. Itulah sebabnya gagasan kita satu kemakmuran. Karena satu kemakmuran ini nyata sekali. Nah, lalu kita lihat apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini. Kita alhamdulillah berhasil meningkatkan angka rata-rata pertumbuhan di atas 6%. Tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara. Kita menyaksikan di sini sebagai ilustrasi misalnya Maluku Utara itu PDB regionalnya 22,9%.
tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya di bawah 1%. Itu baru Maluku Utara. Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. Mari kita lihat tabel dari tahun 2013 sampai 2022. Kalau kita perhatikan di sini, investasi meningkat 2013 dari 399 triliun meningkat menjadi 1.200 tahun 2022, tapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun kalau kita perhatikan di sini. Begitu juga dengan ketika kita melihat kawasan kontribusi sektor untuk tenaga kerja. Sektor pertanian, manufaktur itu menyerap 44% tenaga kerja dan ini menurun. Sementara pertambangan yang hanya menyerap 1% justru investasinya meningkat di situ. We need to change. Ini harus berubah. Justru kita harus mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja untuk mengalami peningkatan. Lalu problem lain adalah kita menyaksikan bahwa peningkatan infrastruktur itu tidak disertai dengan peningkatan kualitas layanan. 2014 anggaran infrastruktur kita 178 triliun, 2022 menjadi 366 triliun, meningkat 2 kali lipat. Sementara di sisi lain, incremental capital output ratio kita yang harusnya menurun justru malah angkanya meningkat. Dari 4,2 menjadi 7,3, artinya tingkat efisiensi kita turun. Lalu indeks performa logistik kita mengalami stagnansi. Dan bila kita lihat lebih jauh, prosentase kemantapan jalan kabupaten kota itu juga mengalami stagnansi di selama 8 tahun terakhir ini. Ini semua gambaran yang terlihat secara fisik. Bagaimana di balik itu? Di balik itu kualitas manusia. Kualitas manusia antara Jakarta dengan daerah lain itu gapnya tinggi sekali. Tapi perhatikan di sini, Jakarta itu SD SMP 26%. Angkatan kerja yang berpendidikannya SD SMP. Artinya 75% itu SMA dan perguruan tinggi ke atas. Di tempat lain sebaliknya. Misalnya di Jawa Tengah, SD SMP 65%. Di Jambi 50-an%, Kalimantan 60-an%. Maluku Utara separuh-separuh. Kualitas tenaga kerja kita, kesiapan tenaga kerja itu gapnya besar. Tunjukkan lebih nyata lagi, masukkan angka IPM. Indeks pembangunan manusia gapnya 1 dekade Bapak sekalian. Ini kabar yang menurut kami harus dikoreksi. Coba perhatikan. Sumatera, Jawa, tahun 2013 69 angka IPM-nya. Jakarta, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara yang kuning, itu tahun 2022 69. Gapnya 10 tahun, 1 dekade. Kalau kita membiarkan gap ini jalan terus, tingkat keterdidikan rendah, muncul itu dalam IPM, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, angkanya gapnya seperti ini. Lalu investasi kita untuk perekonomian itu berorientasi justru pada capital intensif, dan bukan labor untuk employment, apa yang terjadi? Maka gap itu akan meluas. Inilah sebabnya kami melihat yang dibutuhkan bukan hanya technicality dalam artian policy saja, tapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma pandang kita terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ke depan, terhadap kualitas pendidikan ke depan. Karena itu kami mengusulkan dalam bayangan kami, orientasinya adalah satu kemakmuran itu sebagai satu visi. Pergeserannya dari mana? Dari fokus pada pertumbuhan menjadi pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan. Ini orientasinya. Yang kedua, pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial. Lalu dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi berorientasi pada menyelesaikan persoalan yang senyatanya dihadapi oleh rakyat. Itu tadi persoalan-persoalan rakyat. Saya sering sampaikan dulu ketika di Jakarta ada RPJMD, ada rencana pembangunan jangka menengah RPJMN, kalau di daerah itu RPJMD. Ini rencana pembangunan pemerintah atau rencana pembangunan Jakarta?
Kadang-kadang kita di pemerintahan itu menyebutnya itu sebagai rencana pembangunan milik pemerintah. Padahal sesungguhnya itu rencana pembangunan milik seluruh warga Jakarta yang harus menjadi orientasi bersama. Nah, karena constraint waktu, jadi saya akan lompatnya agak cepat ya Mbak Filiani, supaya kita bisa dapat semuanya. Lalu bagaimana melaksanakan ini ke depannya? Jadi sekalian, untuk ke depannya kami melihat kita perlu meraih Indonesia adil makmur untuk semua. Kira-kira visinya itu. Fokusnya ada 4 unsur, manusianya, ruang hidupnya, interaksinya, institusinya. Ada 4 area yang menjadi fokus dari perhatian kita. Nah, untuk kualitas manusia, kita menginginkan agar keterdidikan dan kondisi kesehatan berkualitas untuk semua. Misinya pada penguatan keluarga, kita berharap outcome-nya nanti adalah pengembangan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia. Dan hari ini Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu lihat struktur institusi sekolah kita, bentuknya piramid. Selama itu seperti piramid, maka kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini. Jumlah bangku SD kelas 1 dengan bangku SMA kelas 3 itu nggak setara. Itu harus diubah. Ini persoalan menahun, selama ini nggak dibereskan. Gejalanya apa? Gejalanya itu berantem kalau PPDB. Di tiap akhir tahun. Terus kita nggak mau menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Bangkunya kurang, as simple as that. Tapi kita otak-atik jadi hilirnya, hulunya nggak setara. Nah, kemudian ruang hidup. Kota desa yang saling memajukan, kemudian lingkungan hidup yang lestari, dan keadilan ekologis. Dan ini artinya outcome yang kita harapkan pemerataan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ruang interaksi sama, kita misinya adalah membuat biaya hidup menjadi murah, kebutuhan pokok yang tersedia, dan itu artinya perbaikan tata niaga dengan serius, lalu pengentasan kemiskinan dengan perluasan kepastian berusaha dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kita lihat outcome di bawahnya. Tapi yang tidak kalah penting Bapak sekalian, institusi. Institusi penting sekali. Kami melihat memulihkan kualitas demokrasi kita itu penting, mengembalikan good governance menjadi prioritas di dalam menjalankan pemerintahan itu sangat penting. Dan ini akan memberikan kepastian hukum bagi siapapun juga. Lalu Indonesia yang amat luas ini perlu ada sinkronisasi atas kebijakan nasional sampai dengan daerah. Sinkronisasi ini mutlak dibutuhkan. Tanpa itu maka sulit sekali untuk kita bisa melakukan kegiatan perekonomian dengan baik. Dan sinkronisasi jangan disamakan dengan resentralisasi. Itu completely different approach. Kita punya kecenderungan kalau tidak sinkron di take over. Bukan, tidak sinkron itu artinya harus ada sync. Bukan kemudian otoritasnya dipindah, tapi koordinasinya, alat ukurnya disamakan. Dan kalau itu dikerjakan, sinkronisasi itu akan bisa membuat efisiensi muncul. Jadi Bapak sekalian, ini agenda-agenda dan ada satu aspek yang tidak kalah penting. Saya akan skip saja ini yang terkait dengan ini karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin menegaskan satu lagi yang sering terlewatkan. Adalah peran koperasi. Peran koperasi di dalam perekonomian kita. Kita butuh sekali hari ini mengembalikan koperasi menjadi salah satu pelaku penting dalam perekonomian Indonesia. Dan kami merasakan di Jakarta, ketika PKK itu memiliki koperasi, less likely terjebak urusan pinjol-pinjol yang selama ini ada. Dan itu kenyataan yang ada di lapangan. PKK di Jakarta untuk koperasi. Di kawasan pertanian kami melihat perlu ada peaktifan ulang peran koperasi khususnya di kawasan rural, khususnya terkait dengan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan ada aspek-aspek yang kita harus kerjakan lewat jalur koperasi. Menghidupkan koperasi ini menjadi salah satu hal yang kita ingin prioritaskan. Waktunya sudah habis, jadi saya tidak bisa lebih jauh lagi, tapi itu kira-kira garis besar pokok pikirannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, applause.